kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26, ya, ayat yang ke-39. Saya minta Ibu Nani Suparno untuk membantu membacakan ayat yang kita baca pagi hari ini. Matius 26 ayat yang ke-39. Maka dia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah caramu selalu daripadamu. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan doa daripada Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan kepada imam besar dan menjalani beberapa proses sampai kemudian Tuhan Yesus disalib. Ada satu hal yang menarik yang dikatakan di sana dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, "Kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini, tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus ini merupakan sebuah doa dalam menghadapi pergumulan, ya, karena Tuhan Yesus tahu setelah lewat daripada perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Kemanusiaan Tuhan berontak, kemanusiaan Tuhan tidak bisa terima karena harus mengalami penderitaan, kalau boleh saya katakan penderitaan yang amat sangat. Yesaya 53 menubuatkan bahwa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu membuat wajahnya Tuhan Yesus, membuat keberadaannya Tuhan Yesus itu orang enggan melihatnya karena terlalu buruk rupanya. Dan dikatakan di sana bahwa semua itu dialami oleh Tuhan Yesus untuk menanggung, ya, untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Tapi ada satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi yang kedua, bahwa yang dialami oleh Tuhan Yesus yaitu yang namanya salib, yang dikatakan oleh Tuhan sebagai dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini sebagai penderitaan yang kalau boleh Bapak lakukan, yang kalau boleh penderitaan itu jangan dialami. Tapi Yesus katakan juga, tetapi bukan kemauanku, tetapi kemauannya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendaknya Bapa. Artinya bahwa ketika penderitaan itu sebagai bagian dari yang namanya kehendak Bapa, dari yang namanya kemauannya Bapa. Dalam Filipi pasal yang kedua di sana dituliskan, Yesus menerima sebuah anugerah yang luar biasa. Semua lutut bertelut, ya, menyembah, mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus karena melakukan kehendaknya Bapa membawa Yesus dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehendak Bapa itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Rancangannya Bapa bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, ya, yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan ini. Menyangkal diri pikul salib, melakukan kehendak Bapa, itu pasti membawa kepada kemuliaan. Saya
oleh Tuhan kepada Musa. Ya, intisarinya Tuhan katakan, aku bisa saja membawa semua bangsa Israel itu masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan katakan jangan-jangan, ya, nanti mereka lupa bahwa semua berkat yang diterima itu bukan dari Tuhan, tapi dengan kekuatannya sendiri. Tuhan buat bangsa Israel harus mengalami sepanjang perjalanannya itu sisi-sisi di mana mereka mengalami penderitaan sebagai bagian dari kehendaknya Tuhan, sebagai bagian dari rancangannya Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan? Ya, penderitaan itu dialami sebagai bagian daripada kehendaknya Tuhan, supaya orang percaya itu lututnya kuat untuk berperang, tangannya kuat untuk berperang, ya, lututnya kuat untuk melewati badai, tangannya kuat untuk mengayunkan senjata. Karena dalam setiap kehidupan kita orang percaya, selama kita masih hidup sebagai orang percaya sekalipun, yang namanya masalah dan persoalan itu tidak ada. Masalah dan persoalan itu selalu ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mau latih dalam hidup kita. Tuhan mau latih dalam hidup ini untuk kita boleh keluar menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa peristiwa ya yang kita ingat di sana bagaimana kehendak Tuhan itu yang memberkati dalam kehidupan mereka, orang-orang percaya. Kita ingat kisah daripada janda di Sarepta. Ketika Elia berkata demikianlah firman Tuhan, ya, buatlah terlebih dahulu untukku baru untukmu, demikianlah firman Tuhan, maka tepung dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis. Saudara, janda di Sarepta itu bisa mempertahankan tepung dan minyaknya yang sedikit itu tidak membuatkan roti untuk Elia. Tetapi minyak yang sedikit, tepung sedikit itu tidak akan berubah apa-apa. Dia hanya tetap tepung segenggam, minyak sedikit, dibuat satu roti kemudian dimakan lalu mati habis. Tapi ketika janda yang di Sarepta itu menyerahkan tepung yang sedikit itu, tepung segenggam itu dan minyak yang sedikit itu, membuat roti lalu diberikan kepada Elia, janda ini sedang melakukan yang namanya kehendak Bapa. Dan apa yang terjadi ketika kehendak Bapa yang dilakukan oleh janda yang di Sarepta ini, tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis, janda di Sarepta karena melakukan kehendaknya Bapa, melakukan firman. Sepanjang kurang lebih 3,5 tahun kelaparan yang terjadi saat itu, janda di Sarepta ini boleh dibebaskan. Artinya ketika kita melakukan kehendak daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pelihara kita sekalipun di tengah-tengah masa kesesakan. Ishak ketika di Gerar, ya, rupanya Abraham pernah ngomong bahwa ketika dulu terjadi kelaparan di Gerar, Abraham pergi ke Mesir. Dan Ishak mau juga melakukan ilmu yang dipakai oleh Abraham ketika terjadi kelaparan di Gerar dengan pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berfirman, jangan, kamu tetap tinggal di Gerar sebagai orang asing dan aku akan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak dia bisa terlepas dari kelaparan di Gerar dengan caranya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri pergi ke Mesir. Ya, tapi apakah itu menjamin bahwa Ishak tidak menghadapi kesusahan, tidak menghadapi kesulitan yang lain? Tapi justru ketika Ishak tinggal di Gerar menurut kehendaknya Bapa, menurut kehendaknya Tuhan, maka yang dikatakan oleh Tuhan, aku akan memberkatimu. Ishak tahu pada tahun itu juga, pada tahun kekeringan, ya, pada tahun paceklik, dia menuai 100 kali lipat. Karena apa? Ishak melakukan kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan
kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Usahakanlah Kristus memerintah atas hidupmu, maka semuanya yang lain itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi, jadikan kehendak Tuhan itu nomor satu. Dalam segala situasi dan kondisi, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi yang nomor satu. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati pandemi 19 ini, bisa menjadi kejatuhan, tetapi juga bisa menjadi berkah. Ya, dia menjadi kejatuhan dalam hidup kita ketika kita tidak hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Tapi pandemi ini menjadi berkah ketika kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Ingat, berkatnya Tuhan tidak tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Berkatnya Tuhan tidak tergantung dengan cuaca yang ada. Berkatnya Tuhan itu selalu ada di padang gurun yang tandus, yang tidak ada tanaman untuk dimakan. Tuhan bisa berikan mana itu turun dari surga. Tidak ada air, yang ada hanya gunung batu. Tuhan bisa buat batu itu mengeluarkan air. Ya, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati dalam hidup kita, selama kita hidup menurut kehendaknya Bapa. Ini harganya yang harus kita bayar untuk menerima kemuliaan Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan, menerima berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Terus berjuang, terus berjalan, lakukan kehendak Bapa menjadi prioritas dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi kita.